Tidak tahu, mungkin saya tinggal dengan orang tua angkat, namun kondisi keluarga kami kurang baik, di mana ketika marah, ibu angkat saya mengungkit semua kebaikan yang sudah diberikan kepada saya. Sedangkan sampai saat ini saya belum pernah berbakti dengan orang tua kandung saya. Apakah saya harus hijrah keluar dari rumah orang tua angkat saya dan kontrak dengan mengajak orang tua kandung saya? Orang tua kandung saya tinggal ibu saya saja. Mohon bantuannya Ustaz. Kalau saran saya iya. Saran saya iya. Anda kalau sudah tahu mana orang tua Anda yang sebenarnya, maka itu yang wajib. Masalah orang tua angkat itu, kita perlu balas kebaikan orang, gitu kan? Tapi bukan berarti harus tinggal di rumahnya. Dari sisi lain, pernah kita bahas ya, ada dosa besar yang kita pernah bahas, saya tidak ingat nomornya. Ada namanya mannan. Mannan itu termasuk dosa besar orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya. Ya. Itu nggak boleh. Ya. Itu dosa besar ke-36. Kalau yang pegang bukunya di halaman 103. Saya ingatkan kembali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang tidak bolehnya menyebut-nyebut kebaikan. Jadi itu dosa ya, dosa besar. Saya sudah pernah bantu kamu, saya sudah 10 tahun berikan kamu beasiswa, saya sudah biayai kalau udah kecil, nggak boleh. Sampai sebagian ulama mengatakan karena tegasnya larangan di sini, sampai-sampai orang tua pun tidak boleh bilang sama anaknya, nggak perlu. Padahal itu anak sendiri ya. Apalagi kalau dibalik, anak bilang ke orang tuanya atau saudara bilang sama saudaranya, itu nggak boleh sama sekali. Kata Allah SWT, Allah menjelaskan dalam Al-Baqarah 264 penyebab dibatalkannya pahala bagi orang yang pernah bersedekah karena menyebut-nyebutnya. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Al-ayat. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Suami bilang sama istrinya, sudah berapa tahun saya biayai kamu? Bukankah saya sudah bantu orang tuamu? Bukankah begini dan bukankah begitu? Perlu satu hal digarisbawahi teman-teman sekalian ya. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain, sebenarnya kalau kita fikir secara spiritual, secara keimanan, yang mendapatkan manfaat siapa? Saya. Bukan dia, karena dia hanya mendapatkan secara fisik duniawi. Saya berikan dia 5.000, dia hanya bisa beli air mineral dan segalanya. Tapi saya dapat apa? Pahala yang besar, mungkin 5.000 pahala. Tidak tahu, mungkin 5 juta, gitu kan? Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau kalau tidak datang orang yang datang minta-minta ke rumahnya, beliau keluar mencari. Karena bagi beliau sebenarnya, beliau yang membutuhkan pahala itu. Bayangkan kalau tidak ada fakir miskin, tidak ada minta-minta, kita dapat pahala sedekah dari mana? Gitu kan? Kalau tidak ada cobaan, kita dapat pahala sabar dari mana? Nggak ada. Itu warna kehidupan, ya. Harus difahamin. Jadi jangan pernah merasa orang lain butuh sama saya. Keliru teman-teman sekalian. Kita yang butuh kepada orang, itu yang betul. Keliru, gitu kan? Ada teman-teman dai nggak mau datang ceramah, kesannya jual mahal. Sebenarnya kalau dia faham, dia yang butuh dengan jemaahnya, bukan jemaahnya yang butuh. Karena kalau antum hadir di pengajian ana seperti ini, ikhwah dan akhwat sekalian, yang dapat manfaat lebih besar siapa? Saya sebenarnya. Antum secara individual dapat pahala ilmu, kan gitu, bisa diamalkan. Tapi saya mendapatkan pahala antum semua pada saat antum amalkan. Jadi sebenarnya yang lebih banyak mendapatkan manfaat adalah saya. Keliru kalau saya nggak datang, kebodohan. Saya biar terlambat, saya paksain datang, harus bisa dengan izin Allah, gitu kan? Mungkin dengan keniatan seperti itu Allah masih membuat antum semua bisa bertahan dalam majelis. Itu sesuatu yang harus difahamin. Jangan selalu merasa diri kita yang dibutuhkan. Enggak. Adanya anak-anak, sebenarnya kita yang butuh dengan anak-anak itu, bukan anak-anak yang butuh dengan kita. Allah gantungkan kebutuhan mereka pada kita, artinya kita akan bersedekah secara mau atau tidak mau. Memberikan susunya, memberikan pahalanya besar pada hari kiamat. Coba kalau nggak ada anaknya, bagaimana?
Kan gitu, contoh-contoh saja. Ada istri, ada suami, dan banyak dalam lini kehidupan kita semuanya. Jadi jangan pernah sebut-sebut kebaikan. Sudah melakukan, lupain udah. Sudah ada malaikat yang catat. Kita ini enak sekali sebenarnya. Bayangkan kalau setiap amal kita disuruh catat sendiri sama Allah. Bisa nggak? Udah ada bodyguardnya. Catat. Tidak pernah tidur Raqib dan Atid. Bahkan mulianya Allah SWT menyebutkan, atau Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, kalau seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka Raqib akan berkata kepada Atid, jangan kau catat dulu, mungkin dia bertobat sebelum malam. Masih saling diingat ini, jangan dulu catat, mungkin dia taubat. Kalau sampai menginap, nggak taubat dari dosanya, baru dicatat dalam buku amalnya. Seperti itu. Jadi kita sudah sangat dimanjakan sama Allah SWT. Ada pencatatnya. Tinggal berbuat saja. Mau berapa jumlahnya, malaikat sudah ahli. Gak pakai kalkulator nyatet. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih. Ini saya tahu mungkin orang tua angkat antum tidak hadir ya. Tapi mungkin bisa disampaikan ke beliau. Mungkin satu waktu Allah buka hidayah. Dia bisa mendengarkan ceramah kita ini melalui YouTube. Mungkin dia bisa tersentuh hatinya. Kita nggak tahu. Kita doakan. Tapi semua yang hadir di sini bisa ambil pelajaran, tidak boleh sebut-sebut kebaikan. Perhatikan ancaman yang sangat tegas bagi orang yang nyebut-nyebut kebaikannya. Thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Al-musbilu izarah wal mannanu wal munfiqu sil'atahu bil halfil kadhib. Ada 3 golongan yang mana Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Ini sudah pernah saya kasih contoh ya. Kalau kita diundang oleh seseorang, misal presiden undang kita, semua orang yang diundang diajak ngomong kecuali kita sendiri. Nggak dilihat, nggak diajak ngomong. Gimana perasaannya? Semua orang ditanya kabarnya, dari mana asalnya. Ini lewat depan kita nggak ditanya, nggak diajak ngomong sama sekali. Padahal semuanya diundang. Pasti ada perasaan yang tidak nyaman. Ini cuma contoh rasional saja. Allah tidak akan ngomong sama mereka pada hari kiamat. Tidak akan melihat mereka. Dan Allah tidak akan mensucikan mereka di timbangan amal. Karena hari kiamat mungkin dosa seseorang 200, pahalanya 198. Butuh 2 atau 3 pengampunan dosa supaya bisa masuk surga. Ada orang yang Allah maafin, udah deh dihapusin 5 dosanya, udah masuk surga, selamat. Tapi ini 3 golongan ini Allah nggak bantu. Butuh setengah pahala pun Allah nggak bantu, masuk neraka dulu. Nggak dilihat, nggak ada yang ngomong, dan tidak akan disucikan di timbangan hari kiamat. Dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih, 4 ancaman. Yang pertama, orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki, isbal, yang sudah pernah saya jelaskan. Dan hadis ini pernah saya jadikan hujjah atau alasan. Ada orang yang bilang, oh isbal itu kan hanya dilarang kalau sholat. Hadis ini menjelaskan bukan masalah sholat. Di luar sholat pun sama. Oh Ustaz, saya kalau pakai celana jingkrang, mata kaki saya kelihatan jelek kelihatan. Itu persepsi. Ada orang di mall pakai sampai lututnya lebih tinggi, nggak dimasalahkan. Ada orang lebih tinggi lagi setengah paha, nggak dipermasalahkan. Kenapa yang naik di atas mata kakinya dipermasalahkan?